wabarakatuh. Halo teman-teman Gen Z, selamat datang di channel Pendidikan IPA. Dengan saya Rataika Saputri selaku host pada hari ini. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik di dunia sains. Bukan cuma di dunia sains sih, tapi materi ini juga sering ada kaitannya dengan yang sering dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu pada bintang tamu kita yang sangat spesial pastinya, yang akan membahas lebih mendalam tentang materi hari ini. Langsung saja, di sebelah kanan saya ada bintang tamu yang sangat spesial dan juga sangat cantik sekali. Ada Kak Andini. Halo semua, perkenalkan nama saya Adini Mokaroma. Salam kenal semua. Dan ada bintang tamu yang gak kalah menarik, gak kalah spesial, dan berprestasi pastinya. Ada Kak Nian dan Kak Alisa. Halo semuanya, kenalin nama aku Astelia Nianti Wahyuning Dia, biasa dipanggil Nian. Aku menemani Alisa dan juga Adini di podcast kali ini untuk membahas tentang apa ya? Kita tunggu nanti. Halo teman-teman, nama aku Alisa Hoiratunisa. Aku di sini juga sebagai pemateri menemani Adini dan Astelia Nian. Salam kenal. Baik, perkenalannya kan sudah selesai nih ya. Sudah sama-sama kenal juga. Kalau boleh tahu kalian tuh dari prodi apa sih? Tebak dong. Dari muka-muka kita nih, muka-muka apa? Gitu. Kalau kelihatan dari muka saya sih, muka-muka pendidikan matematika ya. Aduh, kelihatan banget gak sih pusingnya? Iya, kelihatan banget stresnya gitu. Sebenarnya sama-sama pusing, cuman bukan di matematika. Coba tebak deh. Butuh clue nggak? Apa ya? Butuh dong. Oke. Clue-nya ini di prodi ini ada kimia, ada fisika, ada biologinya juga. Oh, pastinya berbau-bau sains ini tuh ya. Betul. Atau prodi MIPA. Fakultas deh itu. Apa ya? IPA deh, IPA. Betul. IPA apa dulu nih? IPA yang pendidikan atau gimana? IPA apa sih? Masa nggak masih tahu? Aku udah nebak loh. Ya, jadi kita nih dari prodi pendidikan IPA. Pendidikan IPA ya. Jadi cocok banget dong buat materi kita hari ini. Bu, apa tuh materinya? Nanti dulu dong. Nah, gitu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke deh. Di IPA tuh ada apa aja sih? Ada biologi, fisika, sama kimia itu kan. Terus ada apa lagi? Kalau buat di semester atas sih ya, setahu aku tuh ada kayak biokimia, terus juga ada astronomi gitu kan, di mana kita ngebahas tentang luar angkasa, tentang fenomena-fenomena alam di luar angkasa gitu kayak, seru lah pokoknya. Ada fenomena antariksa berarti ya. Tuh. Kalau ngomong tentang antariksa ini, kalian pernah dengar gak sih tentang teori bumi itu datar? Sering. Itu kalau teori bumi datar tuh sebenarnya kita nggak bisa kayak ngekip gitu kan. Jadi kayak kita perlu apa ya, kayak memperdalam lagi gitu loh menurut kita ya. Terus kalau semisal kan kalian dari pendidikan ya ini ya, semisal besok ada siswa kalian tanya, Bu, benar gak sih bumi itu bulat? Atau bertanya-tanya kayak gini, apakah teori bumi itu datar itu benar, Bu? Gitu, bagaimana cara kalian menjelaskannya? Kalau dari aku sendiri sih ya, nggak tahu nih dari teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau dari aku sendiri, kalau teori bumi datar itu nggak bakalan lekang oleh waktu gitu. Bahasanya udah kayak apa banget. Aduh, gitu. keren banget sih. Jadi kayak mungkin sebagai calon pendidik ya, mungkin kita lebih menekankan lagi kalau jangan asal percaya dengan teori seperti itu. Meskipun itu tuh udah disampaikan sama ilmuwan-ilmuwan gitu kan. Bahkan mungkin ada calon peserta didik kita nantinya yang udah kita sodorin foto dari NASA nih, bumi itu bulat sebenarnya, tapi mereka bisa aja nggak percaya. Kayak enggak, kata si ini enggak loh Bu, katanya tuh kayak gini. Nanti Kita bisa debat gak sih? Iya, debat. Jadinya kayak mungkin lebih kasih pemahaman kayak contohnya di zaman sekarang kan di era digital seperti yang kita tahu teknologi udah maju, ada teknologi namanya VR yang nantinya bakalan dijelasin juga sama teman-teman aku tentang apa sih VR itu, terus juga apa implementasinya. Terus menurut Kak Alisa sendiri gimana? Bener banget sih kalau kata Nian tadi itu. Karena kita kan sebagai manusia pastinya jarang banget ya. Bahkan nggak pernah ya yang namanya ke antariksa. Jadi kita belum tahu gimana bentuk antariksa itu kayak gimana sih gitu kan. Terus juga materi tentang antariksa itu apalagi yang teori bumi bulat atau datar itu pastinya nggak akan pernah
sepi, pasti akan dibahas terus. Kalau menurut Kak Andi nih, Kalau pembahasan tentang antariksa sih emang seru banget sih. Kayak kita tuh bisa ngelihat dunia yang penuh bintang, terus gravitasinya juga nol kan di sana tuh. Kayak kita bisa melayang-layang, terus kita bisa tahu benda-benda yang emang kayak mustahil kayak kita bisa jangkau gitu. Tapi di zaman sekarang tuh teknologi udah canggih banget ya. Kayak ada kayak kita bisa, oh bukan bisa, kayak membantu kita untuk bisa menjangkau hal-hal yang gak bisa kita lihat gitu, seperti salah satunya itu kayak teknologi VR. jadi seperti materi kita hari ini yaitu VR sebagai penghubung antara manusia dan antariksa. Oke, materinya sudah diutarakan ini ya. Terus kan teknologi saat ini sudah canggih-canggih banget itu. Betul. Salah satunya ada teknologi VR dan teknologi-teknologi lainnya. Terus kalau boleh tahu apa sih VR itu? Sebenarnya tuh aku kayak udah FOMO dengan teknologi, tapi kayak belum tahu cara nerapinnya, cara konsep penggunaannya itu aku belum tahu. Gimana sih? Ada yang bisa jelasin mungkin? Nah, kalau aku tahu nih. Jadi, aku pernah baca jurnalnya Musril dan kawan-kawan tahun 2020 kalau VR ini adalah alat di mana kalau kita pakai, kita bisa lihat secara 3D atau super nyata hal-hal yang belum pernah kita lihat atau jangkau sebelumnya. Jadi contohnya kayak kita kan nggak bisa lihat antariksa kayak gimana. Jauh banget kan? Betul. Kita pakai VR itu, kita jadi bisa lihat antariksa, kita bisa menjelajah, bisa terbang kemana-mana gitu kan. Terus juga VR ini nantinya bentuknya atau alatnya itu pakai kayak kacamata gitu. Kacamata. Bukan kacamata kayak gini ya, Bukan, Kak, ya? bukan. Ini adik-adik dan teman-teman yang ngedengerin nih, wah aku pakai kacamata berarti bisa nih disambungin VR ya. Beda Bisa ya, beda Tiba-tiba ya. mau kacamata pakai mau lihat seluruh dunia nggak bisa. nggak bisa dong. Ini membantu kita buat lebih jelas. Iya, gitu. Terus kacamata kayak gimana yang bisa membuat kita melihat di dunia luar itu? Tentunya itu ada sistemnya khusus ya, ada kayak pengaturannya yang mungkin beberapa orang yang tahu. Kalau aku sih nggak tahu ya kayak gimana sistemnya. Mungkin nanti kita bisa cari Mungkin bareng-bareng. ini kalau buat modelnya tuh kayak ini loh, kalian tahu kacamata renang nggak? Oh tahu Oh, yang iya, kacamata benar, snorkeling benar, kayak gitu. iya, Nah benar. bentuk modelnya tuh kayak gitu. Mungkin ntar editor bisa ya ditempel di sini. Ini modelnya ada di sini. Cing, gitu ya. Gitu ya, editornya ya. Terus ya kan VR tentang antariksa itu kan yang tadi udah dibahas itu memang apakah sudah ada atau kalian cuma lihat di YouTube atau baca-baca di artikel gitu atau sudah diterapin di dunia nyata apa belum? Kalau setahu aku ya dari Ya. jurnal yang aku baca itu dari Darojat dan kawan-kawan tahun 2022, mereka itu sempat melakukan penelitian gitu terkait dengan VR ini sendiri. Dan mereka juga kebetulan pakai tema VR-nya yang antariksa gitu. Wow. Terus juga di situ mereka tuh ngelakuin penelitiannya kalau nggak salah tuh di sekolah daerah Blitar. Jadi di situ mereka melakukan uji coba tentang gimana sih prakteknya dari VR ini sendiri kalau dipakai sama siswanya. Terus buat model VR-nya sendiri ini mereka pakai model dari Sudiman tahun 2010 yang kemudian mereka apa ya bahasanya kayak mereka kembangkan lagi disatukan dengan VR. Jadi modelnya tuh ambil dari YouTube gitu 300 yang 360 derajat, kemudian dikombinasikan dengan kacamata VR gitu. Jadi di dalam situ tuh menurut aku seru banget ya karena kayak kita bisa lihat, bayangin siapa sih yang nggak pengen tahu tentang luar angkasa gitu. Aku Siapa juga yang pengen sih. kayak kita pengen tahu alien tuh ada nggak sih sebenarnya. Terus juga gimana bentuk planet, terus juga ada bintang-bintang. Kalian pasti ngebayangin gak sih kalau Iya. tiap malam tidur gitu. Terus lihat ke atas, aduh ini seru gak sih wow, kalau ada estetik bintang-bintang? banget Iya gitu ya. kan? Kayak seru banget. Kalau bisa sih aku bawa kamera ya tak Oh, di foto-foto gitu ya. Ya kayak gitulah. Terus kan VR untuk antariksa kan sudah ada ya, sudah dibuktikan juga yang sudah dijelaskan oleh Kak Nian tadi. Kemudian selain untuk antariksa ini VR apakah ada peran lain juga, fungsi lain lagi yang bisa membuat siswa tertarik untuk belajar sains pastinya? Ada dong, ada pasti. Apa? Jadi VR ini menurut yang jurnal yang aku baca dari Supri Hartini tahun 2025, VR ini bukan cuma buat belajar tentang antariksa gitu aja.
VR ini juga bisa buat main game. Jadi kayak misalnya kamu lagi main game nonjok orang nih, tapi di dunia nyata nggak nonjok asli gitu. Terus juga kita bisa nanti eksperimen kayak misalnya dokter ya, calon dokter kan pastinya nanti berinteraksi sama alat-alat kesehatan, Medis, alat-alat ya. medis. Kita kalau menyentuh langsung alat-alat medis itu biasanya kan ada risiko kena apa gitu yang berbahaya gitu kan. Kalau pakai VR ini jadi lebih aman. Eksperimen juga kan di laboratorium gitu kan, praktikum. Kalau pakai VR ini lebih aman. Berarti banyak banget ya peran VR di dunia sains tuh. Aku jadi kalau jadi siswa mungkin aku pengen banget sih nyobain VR ini. Tapi kira-kira di sekolah-sekolah apakah sudah ada VR ini? Ada dong, salah satu yang aku tahu itu dari SMA Negeri 4 Denpasar, Bali. Tapi masih banyak banget sekolah di Indonesia tuh yang belum melakukan teknologi VR. Kalau menurut jurnal yang aku baca sih, dari ASMI dan kawan-kawan pada tahun 2024, masalahnya tuh karena yang pertama, masih banyak guru-guru di Indonesia tuh yang belum paham tentang penggunaan teknologi VR itu gimana. Terus yang kedua tuh untuk beli peralatan VR itu mahal, apalagi perawatannya ya kan. Iya, susah banget. Terus apa tuh VR tuh butuh tempat yang luas, tepat dan jaringannya juga stabil. Kalau nggak stabil kan mestinya kayak macet-macet atau Iya, gimana gitu Ntar kan. kita lihat Ada komet lewat set jalannya gini. Macet kan? ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Gitu. Gak lucu banget. Iya. Bener banget. Yang keempat itu kualitas untuk konten VR tuh masih kurang dan kurikulum di Indonesia tuh masih sangat terbatas buat VR. Dan yang terakhir itu banyak orang pada saat pertama kali penggunaan VR itu mengalami motion sickness, pusing sama dengan mual. Jadi kayak hal itu kayak menghambat pembelajaran kita dalam pengimplementasian teknologi VR. Iya sih, bener banget. Kayak yang apa tadi katanya motion sickness. sickness. Nah, jadi kebetulan aku juga udah pernah nyoba VR ya, tapi bukan yang kayak kita bahas ini, bukan yang tentang science gitu kan. Jadi kayak buat game gitu. Jadi emang kayak kalau kita pakai VR tuh harus ada penyesuaiannya dulu gitu loh. Karena kan dengan posisi kita yang normal nih, kita ngelihat semuanya kan bendanya tuh diem gitu. Sedangkan kalau kita pakai VR tuh bendanya tuh kadang kayak bisa ikut gerak gitu loh. Jadi kayak butuh penyesuaian yang bener-bener mantep lah istilahnya biar kita tuh nggak pusing. Sama halnya kayak kalau misal kita main game, ada yang main PUBG nggak di sini? Mungkin adik-adik banyak yang main PUBG ya atau ML mungkin. Nah itu kan kalau settingan gamenya itu nggak sesuai sama kita, kayak semisal punya Alisa nih, aku mainin punya Alisa, Alisa mainin punya aku. Settingan kita kan beda. Nah bisa aja waktu aku main tuh langsung jadi pusing gitu loh. Nah sama halnya kayak di VR kayak gitu. Jadi harus ada penyesuaian. Bener banget sih. Terus banyak sekali kan tadi masalah-masalahnya itu yang pertama guru-guru itu belum paham ya. cara kerjanya. Jadi guru-guru itu juga harus butuh pelatihan khusus cara penggunaan VR. Soalnya kalau semisal guru-guru cuma asal guna kan nanti takutnya itu rusak gitu ya. Apalagi mahal ya saya, Iya, aduh. perawatannya juga mahal banget. Jadi semisal sekolah-sekolah mau mengimplementasikan VR itu juga harus butuh biaya yang cukup ya. Terus ada lagi tadi masalahnya kayak kondisi wilayah yang Iya. yang kurang mendukung. Jadi benar. semisal mau ngadain beli VR itu harus menyesuaikan kondisi setempat. Kalau enggak nge-lag kayak tadi ya. Iya, nge-lag. Emang kalian mau lagi belajar enak-enak Iya. terus tiba-tiba ininya nggak gerak, kalian udah gini-gini tapi nggak gerak gitu kan lucu ya. Terus ada lagi yang apa ya, yang kualitas konten yang Itu tinggi. masih kurang. Iya, soalnya tuh materi yang diterapkan di VR tuh juga materi-materi tertentu, nggak semua materi bisa begitu. Iya, kayak di game-game pun cuman ada beberapa yang bisa diakses dengan VR gitu. Jadi teman-teman, meskipun VR ini punya potensi besar buat Indonesia, tapi juga banyak sekali hambatan atau tantangan yang perlu diatasi untuk penyebarannya secara meluas. Namun jika tantangan tadi sudah ada solusinya dan solusinya bisa diatasi, VR itu juga bisa menjadi masa depan yang cemerlang bagi pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan sains gitu. Baik, segini dulu ngobrolan kita hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Nia, Kak Anissa, dan Kak Adine yang telah
menjadi pemateri dan berbagi materi pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton sampai habis ya. Betul, semoga apa yang kita sampaikan di sini Bermanfaat. bisa, betul, kayak mungkin kalian jadi tertarik gitu kayak Iya. apa nih VR, apakah aku harus mencoba VR? Ya, pasti tertarik dong, aku aja tertarik kok. Bener, kalau kita ntar lagi kita cari itu sewa-sewa VR gitu ya. Baik, jangan lupa follow ya. Follow Iya, Instagram jangan kita lupa. nggak sih? Iya, subscribe channel Amethyst. Editingnya jangan lupa. Tolong diedit ya editor, ada Jangan lupa follow ya IG-nya. Jangan lupa ya, follow follow ya. di Follow aku di sini. Dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.